Selamat malam untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, kelompok 3, untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pendekatan antropologi sastra. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Milka Mistrianita Sekep, NPM 312000046. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan apa itu pendekatan antropologi sastra. Nah, pendekatan antropologi sastra itu dari konsepnya terdiri dari kata antropologi dan sastra. Nah, kedua ini merupakan ilmu yang memiliki makna tersendiri. Nah, masing-masing sebenarnya itu merupakan sebuah disiplin keilmuan humanistis. Yang menjadi bahan penelitian antropologi sastra adalah sikap dan perilaku manusia lewat fakta-fakta sastra dan budaya. Nah, hubungan antara sastra, antropologi, dan budaya itu sebagai berikut. Yang pertama itu, sastra itu merupakan sebuah cipta budaya yang indah. Nah, sastra itu dipoles dengan bahasa keindahan. Sastra adalah wilayah ekspresi, sedangkan budaya adalah muatan di dalamnya. Adapun antropologi adalah ilmu kemanusiaan, maka antropologi sastra merupakan ilmu yang mempelajari sastra yang bermuatan budaya. Secara harfiah itu, sastra merupakan alat untuk mengarahkan, mengajar, memberi petunjuk, dan instruksi yang baik, memberikan instruksi yang baik. Perkenalkan, nama saya Agustina Jato dengan NPM 3120010. Di sini saya akan menjelaskan tentang munculnya antropologi sastra. Yang pertama, munculnya antropologi sastra tampaknya memang sebuah keharusan zaman. Hal ini bukan tanpa alasan karena belakangan memang banyak karya sastra yang sengaja atau tidak berusaha menyembunyikan berbagai hal tentang sikap dan perilaku budaya suatu masyarakat. Kandungan sastra yang memuat aspek kultural ternyata tidak cukup dibongkar menggunakan kacamata sosiologi sastra, tetapi juga memerlukan antropologi sastra, atau antropologi sastra adalah upaya memahami sastra lewat latar belakang budaya. Yang kedua, keterkaitan antara antropologi dan sastra adalah salah satu ilmu yang banyak memperhatikan estetika seni. Menurut Ivan Brandi, menyebut sebagai ilmu pengetahuan artifisial, artinya ilmu yang penuh keindahan. Ilmu ini adalah wacana ketika keindahan dan strategi dunia yang secara tekstual diterapkan dengan cermat serta memahami subjek terhadap penulis. Dan yang ketiga, yaitu itulah sebab sastra layak dipelajari memenuhi antropologi sastra. Antropologi sastra adalah ilmu tentang manusia, bagaimana mereka bertindak secara simbolis. Tugas antropologi sastra adalah menemukan keindahan unsur sastra yang dibangun sastra konteks budaya. Perlu diingat bahwa manusia adalah makhluk budaya yang gemar berpikir, mencipta, belajar, dan berubah setiap saat. Baik, perkenalkan, nama saya Maria Alfianda Limooki dengan NPM 312000036. UAS Teori Sastra. Datarik penelitian antropologi sastra. Antropologi sastra sungguh merupakan ilmu yang
memiliki daya tarik khusus. Dengan demikian, daya tarik antropologi sastra tidak mendasarkan diri pada bingkai teoritis kebudayaan tradisional yang telah ada. Teori representasi dan refleksivitas budaya adalah gambaran apa saja yang ada dalam sastra representasi. Contoh dan kajian pendekatan antropologi sastra. Yang pertama, wujud budaya Minangkabau dalam novel Merantau ke Bali karya Buya Hamka. Yang kedua, wujud kebudayaan sebagai sudut kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai, norma, peraturan, dan sebagainya. 3. Wujud kebudayaan sebagai aktivitas serta tindakan berpola diri manusia dalam masyarakat. Yang keempat, wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nopriana Imildabin, MPM 31200005. Saya akan menjelaskan teori representasi dan refleksivitas budaya. Adalah gambaran apa saja yang ada dalam sastra representasi. A. Gambaran dapat disebut citra. Sastra akan mencitrakan kehidupan manusia. Interaksi sosial antropolog di lapangan fungsinya memberikan refleksivitas. Begitu juga analisis antropologi sastra seharusnya berproses reflektif terhadap teks. Yang berikut contoh dan kajian pendekatan antropologi sastra. Wujud budaya Minangkabau dalam novel Merantau ke Deli karya Buya Hamka ada 3 bagian pokok. Yang pertama, wujud kebudayaan sebagai sudut kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai, norma, peraturan, dan sebagainya. Yang kedua, wujud kebudayaan sebagai aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. Yang ketiga, wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Sekian penjelasan dari kami, kelompok 3. Sekian dan terima kasih.